you, everyone? Good afternoon, and welcome to the closing ceremony of EU Climate Diplomacy Week Indonesia 2020. Oh my God, it's been a year. If you watch the previous video, I was there in 2019, and here we are now with the special situation during pandemic of COVID-19, but it's okay. We are still on good situation because today I would like to welcome and say hi to our distinguished guests, speakers, and performers. Once again, welcome to the closing ceremony of Climate Diplomacy Week 2020. Thank you so much for everyone who are coming here, making your time. My name is Shafira, and I will be your host for the next 90 minutes. Please stay with us until the end of this session. And first of all, I would like to welcome and greetings to the Ambassador of the European Union to Indonesia, His Excellency Vincent Piquet. And ladies and gentlemen, today, before we start this event, I would like to invite Ms. Griselda as our professional interpreter to explain about the simultaneous interpretation service we provide for you. Ms. Griselda, over to you. Good afternoon, distinguished ladies and gentlemen. My name is Griselda Reysa Susanto. I am a certified interpreter, and along with Adi Ari Wowo, we will be assisting as your interpreter for today's event. Please allow me to take a couple of minutes of your time to give a brief explanation about the simultaneous interpretation feature in Zoom. I will proceed with the same introduction in Indonesian, and then I will give the instructions starting in English. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Nama saya Griselda Reysa Susanto. Saya seorang juru bahasa bersertifikasi dan bersama dengan rekan saya, Adi Aribowo, kami akan membantu sebagai interpreter pada acara hari ini. Saya ingin meminta izin untuk mengambil waktu Bapak Ibu sejenak untuk memberikan penjelasan singkat tentang fitur penerjemahan simultan di Zoom. Instructions for using simultaneous interpretation feature. Please click the interpretation icon, which is the globe image, at the bottom right of your screen. Participants who don't need interpretation assistance may select off on the interpretation menu. Participants who need interpretation feature may select the following channels: English for interpretation in English, and Japanese for interpretation in Indonesian. Do not click mute original audio to ensure that you can continue to follow the discussion when there is a switch in floor language. If you are using the interpretation feature and wish to speak, make sure to choose the same channel as the language you speak in. Please speak English in the English channel and Indonesian in the Japanese channel to avoid collision of voices with the interpreters. If you encounter any issues, feel free to contact me at the phone number and email address provided, and I'd be happy to help you. Petunjuk penggunaan fitur penerjemahan simultan. Klik tombol interpretation, yakni tombol bergambar bola dunia, di kanan bawah layar Bapak Ibu. Jika Anda tidak memerlukan fitur penerjemahan, silakan klik off. Jika Anda memerlukan penerjemahan, pilih channel berikut. English untuk mendengarkan terjemahan dalam bahasa Inggris, Japanese untuk mendengarkan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mohon jangan memilih mute original audio agar Anda dapat terus mengikuti diskusi di floor saat terjadi pergantian bahasa. Jika Anda menggunakan fitur penerjemahan dan ingin berbicara, pastikan Anda berbicara di channel yang sama dengan bahasa yang Anda gunakan. Mohon bicara bahasa Indonesia di channel Japanese dan bicara bahasa Inggris di channel English untuk menghindari percampuran suara dengan interpreter. Apabila Anda menemukan kendala, silakan hubungi saya pada nomor telepon dan email yang tertera, dan saya akan membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you for your time, ladies and gentlemen, and I give back the floor to our MC, Ms. Shafira.
All right, here we go again. Thank you, Ms. Griselda. After its launch on the 24th of October, we are now arrived at the final day of Climate Diplomacy Week 2020. We have concluded many sessions and activities, taken actions and commitments. Now it's time to look back on what have been achieved from this annual campaign and what to sustain in years to come. Without further ado, let us welcome the Ambassador of the European Union to Indonesia, His Excellency Vincent Biquet, to join his remarks. Hi, Mr. Vincent. Pak Vincent, how are you? I'm excellent. Thank you. Thank you very much, Shafira. Thanks for giving me the floor, and happy to see you here. Yes, it's been a year. Indeed. It's been a great time ever since. So let me greet everybody, all people participating in this session, dear partners, Teman, Selamat Siang from my part to this closing session of the EU Climate Diplomacy Weeks in 2020. This is the third time we have done this in Indonesia this year. It is drawing to a close, but I'm totally convinced that you will share my opinion that it's been a great 2 weeks with so many good events that we have put together, all under the theme today for tomorrow. That was what we were focusing on. We've had over the past 14 days 34 events, and this is the 35th, and a lot of variety. We started, of course, with our official opening ceremony, joined by His Excellency the Minister of National Planning, Pak Suharto Monoarfa. We've had in the other sessions that followed no fewer than 125 partners from Indonesia and from the EU. We have reached out to what we now estimate to be about 50,000 direct participants in all these events, but in fact we know that many more have joined through the other digital media channels and traditional media that we have used. So I think a tremendous outreach to Indonesian audiences all over your large country, all the way from Aceh on Sumatra Island down to Papua and Sumba. So a real wonderful outreach during this week. We've had so many different activities with on the first Sunday, community leaders from Kalimantan, from Sulawesi, from Sumatra, discussing with an expert from Germany their efforts in local forest conservation and countering deforestation. We've had, under the auspices of our French and Italian colleagues, and together with the Maritime Affairs and Fisheries Ministry, a session on marine pollution, highly topical for Indonesia, highly topical for the EU. We've done projects with a large number of Indonesian cities, city authorities such as the governments of Palembang, Denpasar, Depok, Malang, Makassar, and others, who launched in the course of these 2 weeks their climate action plans for their towns. And they have been developed under an EU-funded project. Young people, the photos of last year showed it.
The photos of this year will show it again. Young people were many present in all our events. And I think that's great, because at the end of the day, it's the young people that move us, that push change forward. Yesterday, we had a very nice event, I thought, with Governor Anies Baswedan of Jakarta, joining the ambassadors of Denmark, of Finland, of Norway, Sweden, and myself, riding our bikes in Jakarta, central Jakarta, to work in order to highlight and raise awareness for climate action and the contribution that each individual citizen can make by using a clean mode of transport. Last night we had, I think, an excellent presentation organized by the Dutch Business Network with the former Chief Executive Officer of Unilever, the global company, Mr. Paul Polman, talking about how businesses and government can work together to what he called build back better for a green, inclusive and resilient recovery. Now, the digital medium that we had to use because of COVID this year may have been a constraint in some respects, but I do think that many of the events showed that with their creative talents, the organizers managed totally to overcome that constraint. And we've had such a variety of different activities, serious ones and playful ones, in these past 2 weeks. We have had musical performances, we have had a fashion show, we have had a movie night, several competitions and podcasts, and a cooking class, and also coffee brewing demonstrations. And one of my favorites was definitely that we showed you the movie of the elephant that the EU delegation adopted back in 2015, a baby orphan elephant who is now 5 years old. Her name is Europa, and as you could see in the movie, she's doing very well indeed up there in Sumatra's Lusa National Park. Now, these are just a few examples. Too many other events have happened, and I can't possibly mention them all. And but I hope that they have conveyed the EU's enthusiasm and commitment to the cause of climate action. Now, in a few minutes, we'll be carrying on with a number of creative ways to draw attention to climate change, the dangers that climate change presents to us all, and the need for action. We will have two magnificent artists joining us, Sheila Roswitha and the singer Tulos. I look forward to that very much. Now, these 2 weeks will be over soon, but fortunately all the sessions that we have hosted in the past 14 days remain available. They have been recorded and they can be accessed through the Climate Diplomacy Week website, which will be shown later on. In closing, I would like to extend my deepest gratitude to all our partners from the government of Indonesia, at national level and at the level of the provinces and of cities, partners from business, civil society, and many, many others. Thank you very much for the cooperation, and your devotion and dedication will encourage us to push on, and we will certainly stay in touch with you in order to think together about further ways
in which we can cooperate. In fact, one such way of cooperation is happening right now with a call for proposals under the EU's flagship grant funding program, Switch Asia, for sustainable production and sustainable consumption. Look at the website of Switch Asia for those who wish to submit a proposal. Secondly, I would like to thank very, very much indeed all embassies of the EU member states in Jakarta for their tremendous and wonderful support. And I'm convinced that together the 27 member states of the EU have a tremendous amount of know-how to share with Indonesia in combating climate change, which together with fighting the pandemic is our top priority for the coming decades. Our governments are committed to this, and so are our companies, including the 1,100 EU firms who have already invested in Indonesia and Indonesian companies, giving jobs to 1.1 million people. We see Indonesia as a top priority partner for us for the green recovery agenda. This was the third EU Climate Diplomacy Week in Indonesia. It will certainly not be the last. The cause of climate action that we share is too important, and the work ahead is too big. None of us can do that job alone, and all of us have to play our part. Terima kasih banyak semua. Dan sampai jumpa lagi. Okay, terima kasih Pak Vincent. Thank you so much for the opening remarks. So we all know, no matter how bad our situations during COVID-19 pandemic, it doesn't stop the creativity for all our partners, collaborators, to make this Climate Diplomacy Week successfully. For your information, we are so proud about Climate Diplomacy Week 2020 that has successfully collaborated with 161 partners, conducted 35 events in a total of 60 hours and 10 minutes throughout 14 days. Participated by more than 54,000 people from across Indonesia and overseas, promoted 178 social media posts and secure over than 1,000 digital interactions, and also generated almost 100,000 social media reach and as many as 218,000 impressions. That's a big scale and number, especially we all doing this virtually or digitally, so people can access through digital platforms. And for your information, we also broadcasting live from EU YouTube channel. So probably you can tell your friends, colleagues to join our event for today. And before we go on to another session for the closing ceremony of EU Climate Diplomacy Week 2020, we will take a look on what have happened throughout the past 2 weeks. Enjoy our highlights.
Indonesia and the EU are major players in the realization of the Paris Agreement. Ladies and gentlemen, only working together. I sincerely congratulate to the European Union for the success of this annual campaign, EU Climate Diplomacy Week 2020, amid a very hard situation. Indonesia is joining a force together with the European Union to fight for the mitigation of climate change. Climate change is happening,
now. And now we are in Indonesia, beside Ciliwung River.
and gentlemen, and all the audience, that was the highlight of what has been going on for the past 14 days. 14 days full of insightful sessions, stories, creativity events, everything happens in Climate Diplomacy Week 2020 at the very special moment during a pandemic COVID-19. And it's truly the time to celebrate our collaborations with the Climate Diplomacy Week's partners. We already have 5 partners who represent each of our focus area this year. They are work on issues around our forests, ocean, sustainable consumption, green economy, and urban climate actions. And now it's time to hear their comments, their testimonies during the event of Climate Diplomacy Week 2020. First of all, I would like to welcome Bapak Berthold Hassler, GIZ Principal Advisor, Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN, or SUPA. Hello. Good afternoon, Pak Berthold. How are you? Hello, Sharifa. How are you? I'm good. Thank you. So we are here willing to hear your comments and your testimonies during your collaboration at the Climate Diplomacy Week 2020. Okay, thank you, Sharifa. Selamat sore, good afternoon. My name is Berthold Hassler. I drive the team bus of the component 1 of the project Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN, which of course is called SUPA. My background is forestry, and but people in Indonesia always laugh when I tell them that I'm an orang kehutanan. Don't know why. On 26th of October, the SUPA program, which is implemented by GIZ, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, and World Resource Institute organized the Peatland Climate Crisis and Our Future talk show as part of the European Union Climate Diplomacy Week. Our talk show was held under the theme Our Forests, with a focus on the dynamic interrelations between climate, forest, and peatland. And don't forget local communities, private sector, and global commodities in this context. In the talk show, Henriette Forgermann, the new European Union Environment Councillor, reaffirmed that the European Union support to Indonesia and ASEAN in the area of forests and peatland management. In addition, we got a talk from Pak Nirati Samandi, the director of World Resource Institute in Indonesia. He shared about the temperature anomaly and its relationship with carbon dioxide emissions and how the climate crisis will have significant impact on our lives. Last but not least, we are always happy to hear about Bambang Hero. He's environment and forest fire expert from IPB, Institut Pertanian Bogor, and he talked about peatland, peat fires, and greenhouse gas emission reductions. All speakers agree that it's our collective responsibility to ensure the conservation of forests and peatlands, and that government, NGOs, and local communities, as well as the private sector, have to work together. The speakers also highlighted the role of the youth to raise awareness on the young generation on climate change mitigation, forests, and sustainable peatland management. That's in the nutshell what we discussed in this session. Thank you very much. My message would also be your forests are your heritage. So thank you, Sharia. Oke, terima kasih Bapak Berthold. Dia tadi sudah memaparkan gitu ya beberapa orang yang ikut berkolaborasi dalam apa yang difokuskan gitu oleh SUPA gitu yang di sini diwakili oleh Bapak Berthold Hassler. Dan selanjutnya, coming up next, I would like to hear the comments and the testimony from Bapak Pablo Gandara as a team leader, International Urban Cooperation Asia. Hello, Pak Pablo. How are you? Good afternoon. Thank you very much. Good afternoon. Terima kasih. Thank you very much. Good afternoon. My name is Pablo Gandara, and I lead the team implementing the EU International Urban Cooperation, IUC project. This is a program of the European Union's FPI, the Foreign Policy Instrument,
that supports or boosts cooperation between EU partners and cities in Asia and the Americas. It is part of a long-term strategy of the European Union to foster sustainable urban development and to work with public and private sectors, to work with the research and innovation sector, with community, with citizens, in a so-called quadruple helix approach. So the project supports the implementation of global agendas like the United Nations SDGs, of course, as well as the European Green Deal and the urban agenda of the European Union. The team I'm working with focuses on the city-to-city cooperation and the climate action at local level. We help cities actually to learn from each other, to set ambitious targets, to forge lasting partnerships, to test new solutions, and to boost their international profile. This happens within the Global Covenant of Mayors, or the GCOM framework, which is the world's largest alliance of cities for climate leadership. Our work is, of course, steered by the European Union delegation to Indonesia. And as the ambassador just mentioned in his intervention, in Indonesia, we helped the work of 5 pilot cities, Palembang, Denpasar, Depok, Malang, and Makassar, to elaborate climate action plans for both mitigating the greenhouse gas emissions as well as adapting to the effects of climate change. This was possible even though we had to work now within the COVID-19 pandemic situation and with a lot of online meetings. Our work in Indonesia is endorsed by the Ministry of Environment and Forestry and implemented in cooperation with the UCLG ASPAC, Cities Network. Basically, as you know, the potential of cities for reducing greenhouse gas emissions is huge. I will not go very detailed on that figures yet, but in our meeting, you will see actually how huge the potential is also for cities in Indonesia to do this. And these 5 cities just mentioned, they shared actions, the lessons learned and challenges, as well as future pathways for cooperation in a meeting that we just had this Wednesday within the EU Climate Diplomacy Week. You will see more of this information in our regional websites, the Asian Mayors, the EU website, and the AUC Asia website. I would really like to thank the EU Climate Diplomacy Week for the support to our seminar 2 days ago, since it helped to involve many participants from across the institutions and the country, representatives from academia, civil society, and public authorities. We had over 150 participants in our conference, and this also thanks to your team. We would like to express also the high value of the citizens' engagement in global climate action and to encourage urban environmentalists to look forward to the next year's Climate Diplomacy Week. Terima kasih. Thank you very much. Thank you, Pak Pablo. Itu tadi Pak Pablo juga sudah menjelaskan gitu ya bahwa sesinya beliau ada di 2 hari yang lalu dan detailnya bisa diakses melalui website yang tadi disebutkan gitu ya, atau teman-teman bisa menghubungi dari perwakilan Climate Diplomacy Week 2020 untuk mendapatkan informasi atau akses lengkap mengenai sesi yang sudah berlangsung. Selanjutnya saya ingin ngobrol, kita dengar komentar dan juga testimoni selama mengikuti kegiatan ini dari koordinator Papeling Asih Maluku, ada Dave Rizal Jabumir di sini. Halo Dave. Dave, audionya belum kedengeran nih Dave. Bisa kedengaran? Oke, mantap Kakak. Silahkan. Iya, baiknya pakai English or Indonesia ya? You can choose both. You can use English or Indonesia. Okay, so I think I prefer to use Indonesia. Okay, so I would like to say thank you also for European Union, who involve us. Karena selama ini kita tahu bahwa menurut dokumen yang dirilis sama Bappenas, bahwa itu menyatakan bahwa salah satu daerah yang paling rentan terhadap perubahan adalah daerah kepulauan dan daerah pulau-pulau kecil. Dan setelah terlibat di dalam EU ini, sebetulnya bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan gambaran bagi kami bahwa di luar sana ada action yang masif untuk memerangi perubahan iklim ini. Dan saya sangat senang sekali, berharap semoga kedepannya juga bisa
terlibat dalam event-event lainnya, karena sejauh ini kita tahu bahwa di daerah kepulauan, di daerah yang terisolasi, sebetulnya mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim, hanya saja dengan limited resources, itu yang menyebabkan sampai kenapa kita tidak bisa resilient. Oleh sebab itu, I would like to expect any further collaborations from EU or any other sites to collaborate to improve the capacity of people, because I believe that by having climate literacy, and then it will be impactful also to the resilience. Dan kemarin setelah kami membahas tentang isu oceans in the changing climate, karena memang sih mayoritas masyarakat di daerah kepulauan, khususnya di Maluku itu, hidupnya itu bergantung pada laut, dan kita tahu bahwa climate itu juga impact-nya itu ke oceans. Dan saya berharap sih semoga ke depannya daerah-daerah terisolasi, terpencil seperti di Maluku dan daerah lainnya juga bisa menjadi fokus atau targetnya juga pihak-pihak atau pemerintah Indonesia untuk melihat hal ini. Karena kalau misalnya itu diabaikan, saya takutnya bahwa impact-nya itu semakin besar dan risikonya itu semakin besar. Jadi itu harapan saya sih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mungkin karena kebetulan di daerah side project, jadi kalau tiba-tiba lost contact, ya I hope that it's understandable. Oke, Dave. Terima kasih. Bahwa sebagai informasi, Dave ini sekarang berada di Maluku, teman-teman. Jadi mungkin apa yang disampaikan sama Dave benar-benar apa yang dia alami, dan kepeduliannya Dave dan juga concernnya Dave adalah kepedulian kita semua gitu, bahwa Indonesia juga mengingat kita adalah negara kepulauan terbesar gitu ya, dan dampak dari climate ini paling nyata adalah pada laut gitu, sehingga semangat kolaborasi sangat dibutuhkan sekali gitu ya, untuk bisa meminimalisir kerusakan yang ada akibat dari perubahan iklim. Nah, selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Fahrian Yovantara selaku Program Manager Generation Foundation. Oh, Mas Fahrian kalau begitu ya. Selamat sore, Mas. Silahkan. Selamat sore. Good afternoon, everyone. Thank you. My name is Fahrian here, representing Generation Foundation. Together with the Swedish Embassy and Kebun Belakang, we were involved in the 19th session of the EU Climate Diplomacy Week that discusses about climate resilience through sustainable consumption and production. Based on the results of our discussion, we know that the rate of climate change is accelerating. In various locations in the world, the impact has just begun to be felt, ranging from erratic seasons, natural disasters with increasing levels of damage, and so on. This greatly affects our health, ecosystems, biodiversity, and so on. One of the causes of this climate change is our unsustainable consumption and production patterns. For this reason, there needs to be a commitment to make changes to producers and also consumers through efficient use of resources. One of the activities that can be done that also happens to be trending right now because of this pandemic is urban farming. Urban farming can become a solution to the problems of climate change issues, especially in changing the national food system to overcome food waste and also food loss. In addition, we also contribute to efforts in reducing our carbon footprints. In simple terms, the carbon footprint is the amount of greenhouse gases or carbon dioxide and other carbon compounds, which are produced partly due to the consumption of fossil fuels. The carbon footprint that we produce is partly responsible for climate change, droughts, floods, and infectious disease pandemics. So far, the food served at the dining table of urban residents, such as ourselves, has to travel dozens to tens of kilometers. Some even need to travel hundreds of kilometers. A trip that far will require a lot of fuel consumption and emits lots of carbon footprint. Imagine if we could produce food that we had to bring ourselves from our own environment, our own surroundings, without having to travel long distances and without the need for fossil fuels to transport it. By doing so, we will help reduce carbon emissions that are released into the air. And this means we also make the air quality cleaner and also make the world temperature more stable. Other benefits of urban farming are also related to economic, social, recreational, and also educational aspects. We very much appreciate this platform organized by the European Union. We had so much fun, a lot of insightful and fruitful discussions, and new fresh inspirations
for what we can do for our environments. We absolutely look forward for future collaborations with everyone here. Thank you very much. Terima kasih Fahrian Yovantra. So as we know, during the pandemic of COVID-19, some of our friends has shifting hobbies. Before the pandemic, probably there's plenty of people who knows about urban farming, and now since everybody is locked down at home, so everyone has their own plan. So basically, there's a lot of beneficial, especially to help our earth. Now that's the another bonuses. And next, I would like to please and welcome Miroslav Dijakovic as a deputy head of Eurocharm Energy Working Group for Renewable Energy to give a comment and testimonies about the Climate Diplomacy Week 2020. Hi. Hi, Shafira, how are you? Oh, I'm good. How are you? I'm excellent. All right. We would like to hear your comments and thoughts. Well, it was very nice to organize one session for renewables. And we had a chance to learn more about renewables in general, current situation, development worldwide, and Indonesia. So Indonesia has a huge potential in renewables, starting with geothermal, with #1 reserves in the world, and currently #3, I think, installed capacity, but with the plan in next few years to actually be #1 installed capacity in the world in geothermal, as well in hydro, which is fairly developed. Bioenergy from agricultural waste is big potential. Municipal waste to energy, it's just starting, and of course solar energy, which you can power all Indonesia just with solar, with big solar farms, but as well. Currently, what we are starting in Indonesia, it's that corporate corporations are installing solar on their facilities, but as well households. So basically, we had a chance to learn from Indonesian Renewable Association general situation in Indonesia in renewables, but as well with two corporations which presented their initiatives and their future plans in the future for development on renewables. So we can see that corporations, not just the government, is trying to invite Indonesian developers and international developers to invest in Indonesia and develop renewable energy projects by issuing, hopefully soon, it's now in progress, renewable energy bill and presidential regulation on renewable energy, which will hopefully increase interest and bring Indonesia to more sustainable renewable energy. But as well, private sector is doing the same by developing solar and bioenergy projects on their facilities, which as well is very, very big potential. So hopefully in next few years, Indonesia can be at the same level as our neighbors, other ASEAN countries, which unfortunately we are a bit lagging, but I'm confident that we'll be soon at the same level as other neighbors. Thank you. That will be all for me. Okay, thank you so much, Miro. That was the 5 partners who represent each of their focus area this year for Climate Diplomacy Week 2020. We already heard the thoughts, the comments, and their experience during the event for this year. Setelah ini, kita akan ngobrol dan melanjutkan acara dengan menampilkan seorang yang punya persembahan menarik sekali. Sesi berikutnya bersama dengan Sheila Roswita Putri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Climate Diplomacy Week 2020 Closing Ceremony. We'll be right back. Okay, everyone.
since I mentioned earlier that today at the closing ceremony of Climate Diplomacy Week 2020, we are so lucky because we received support from this person, Sheila Ruswita Putri, or people call her Kak Lala. She is here again with us today since last year, 2019, and today she will present her unique climate actions through comic making. She will do live comic making. So please welcome Kak Lala with us. Hi Kak Lala. Halo Safira, ketemu lagi setelah setahun. Iya, kali ini dengan format yang berbeda, tapi semangatnya sama pastinya ya, Mbak Lala, atau biasa dipanggil Kak Lala nih di sini. Nah, hari ini spesial seperti yang tadi saya sebutkan bahwa setelah tahun lalu kita ngobrol sedikit ya waktunya sama Mbak Lala, tapi tahun ini Mbak Lala punya waktu yang cukup banyak karena ada persembahan spesial yang akan dihadirkan sore hari ini gitu. Kak Lala boleh dijelaskan lebih detail tentang apa sih yang mau dihadirkan hari ini? Oke, sebelumnya terima kasih aku sudah diundang. Jadi aku mau menggambar comic strip. Comic strip itu sebagai semacam sosialisasi tentang apa sih climate change atau apa aja yang kita lakukan sehari-hari yang bisa berpengaruh ke situasi perubahan iklim ini. Gitu. Jadi sudut pandangnya dari kegiatan sehari-hari, semuanya tentang kehidupan sehari-hari yang pastinya kita semua relate gitu. Terus mungkin sebelumnya aku akan share semacam materi yang menjadi inspirasiku untuk mengerjakan komik ini. Dan oke, aku boleh share screen ya? Silakan. Sambil kita nanti ngobrol-ngobrol sambil diganggu gitu pekerjaannya. Boleh, nggak apa-apa, Safira. Oke, aku mau share sedikit ya. Jadi, ini aku sudah menggambar, terus ini tuh semacam elemen-elemen apa aja yang berpengaruh ke perubahan iklim, gitu. Tapi karena ini aku kasih materi visual, jadi pastinya banyak penyederhanaan supaya pesannya mudah diterima semua umur. Jadi aku semacam memberi treatment ke adik-adik juga, ke kakak-kakak semuanya supaya bisa mengerti gambarku ini. Gitu. Jadi pastinya akan banyak penyederhanaan. Nah, aku mungkin sedikit ya, Safira ya. Misalnya gini ya. Nih, jadi elemen-elemen yang berpengaruh tuh misalnya ini ya, ada hutan gundul, ada hutan gundul, lalu ada tumbuhan ya, monokultur, terus ada juga ini ya, sampah yang tidak bisa diurai. Gitu. Lalu ada juga ini ya, dari emisi kendaraan umum. Aku tulis emisi karbon kendaraan umum, ya kan? Ini kan pasti banyak nih asap-asap gitu. Dan dari pembangkit listrik, pembangkit batu bara. Ya pokoknya intinya kira-kira ini yang lumayan berpengaruh nih menghasilkan ini semua menghasilkan efek gas rumah kaca. Ini kan menghasilkan efek gas rumah kaca ya. Efek gas rumah kaca. Tapi karena kita memiliki atmosfer, ya kan? Ini kan kita punya atmosfer nih. Atmosfer. Jadi gas ini terperangkap di sini semua. Terperangkap, iya. Aku tulis ya. Terperangkap. Nah, dan karena terperangkap membuat hasilnya jadi ada pemanasan global. Pemanasan global, bumi tambah panas, begitu juga laut. Laut kita juga tambah panas, laut tambah panas,
dan air lautnya menjadi semakin tingkat keasamannya jadi semakin tinggi. Oh gitu. Betul. Jadi acidic ya namanya ya. Iya. Semakin tinggi yang jadinya kan kita kan punya kekayaan alam terumbu karang yang cantik yang berwarna-warni. Betul. Tapi karena lautnya semakin asam, warnanya jadi jadi pudar semuanya karena terumbu karangnya mati. Ini yang dinamakan ini yang dinamakan coral bleaching. Nah, betul. Jadinya karenanya gitu ya, Kalala ya. Jadi karena air laut yang makin asam, tingkat keasamannya tinggi, karena tadi gas yang trap karena atmosfer turun lagi ke laut, jadinya coral bleaching deh, pemutihan warna terumbu karang yang tadinya warna-warni jadi putih semuanya, jadi rusak gitu ya. Iya, rusak dan mati. Dan apalagi terumbu karang ini kan rumahnya ikan-ikan. Iya, betul. Jadi ikan-ikan jadi nggak punya rumah lagi dong. Begitu dia lihat rumahnya mati, mereka jadi marah lah, bukan jadi marah. Mereka nggak mau tinggal ke situ. Akhirnya mereka pergi dari situ dan bahkan mengurangi populasi mereka. Oh my God. Iya, karena mereka nggak punya rumah. Dan kalau populasi ikan kurang, yang kena siapa? Kita juga. Nelayan ya, dan makanya kita nggak punya ikan, kita nggak bisa makan ikan. Akhirnya manusia jadinya belanja makanan-makanan dengan pembungkus yang nggak bisa didikompos. Jadi gitu deh. Jadi semuanya ada semacam ada cycle yang membahayakan gitu sih. Jadi kira-kira ini sih. Oh ya, aku mau nambahin karena bumi juga panas, karena kan jadinya es jadi mencair ya. Ini mencair ya pura-puranya. Nah, itu es yang ikutan mencair gitu ya. Iya. Jadi ternyata yang selain beruang kutub kena problem, kita juga yang kita pecinta ikan juga nggak bisa makan ikan. Pokoknya jadi Syafira, kira-kira ini ini kayak pendekatanku untuk sosialisasi kenapa bisa terjadi perubahan iklim kayak gitu. Jadi kira-kira sesederhana ini, karena aku juga butuh adik-adik kita, generasi-generasi di bawah kita juga mengerti soal masalah ini gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya udah digambarkan dengan sangat gamblang ya buat yang nonton juga nih gitu, bahwa emang akan menjadi efek domino nih kalau sebenarnya perilakunya kita nggak diubah gitu. Kalau kita nggak punya kesadaran dalam tadi source-nya udah jelas gitu, penyebabnya seperti apa. Salah satunya adalah sampah yang nggak bisa diurai gitu ya, atau mungkin dari emisi gas kendaraan gitu, dari sebagainya. Akhirnya bukan cuma pada biota lautnya aja, tapi kita mesti paham bahwa laut itu sumber kehidupan sebetulnya gitu ya, Kalala. Dan akhirnya memang kita perlu banget untuk memberikan informasi ini segamblang-gamblangnya, mulai dari usia yang paling dini sampai orang dewasa atau lanjut usia. Makanya tadi gambarannya sangat mudah sekali dipahami. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang perubahan iklim secara general gitu ya, apa sih sebenarnya yang paling merisaukan buat Kalala nih gitu, yang ini jadi concern utama gitu, selain memang gambaran umumnya tadi kita udah sama-sama saksikan gitu. Oke, aku sih lebih berpikir ya udara akan jadi nggak sehat ya selama-lama, apalagi untuk anak-anak yang lebih kecil, karena mereka masih butuh udara segar untuk bisa tumbuh dengan baik gitu. Paling ya kira-kira itu sih yang aku suka pikirin, apalagi di kota besar. Dan kita hidup sangat membutuhkan oksigen untuk bernafas gitu ya, dan ya kita memang sangat tergantung dengan apa yang terjadi di bumi ini gitu. Nah, sebagai seorang komikus nih, responnya gimana sih Kalala terhadap komik yang dibuat, dan komentar apa yang selama ini akhirnya diterima? Oke.
Jadi aku sebagai komikus memang sangat memang senang menyampaikan pesan lewat gambar-gambar, karena ya kan dengan gambar tanpa kita ngomong pun kita udah bisa mengerti apa yang lagi diceritakan. Dan untuk climate change ini, jadi aku sudah semacam membuat sketsa berdasarkan 5 tema besar yang diangkat Climate Diplomasi 2020. Nah, jadi aku mau share sedikit. Jadi semua 5 tema besar tadi sudah sebenarnya intinya ada di gambar cycle yang tadi aku demokan sebenarnya. Tapi ini mungkin aku akan share. Tapi ini baru sketsa, jadi belum jadi, baru sketsanya, dan aku masih membutuhkan banyak insights dari para pakar. Dan kebetulan aku juga udah ngobrol sama Mbak Lia dan Pak Israr, itu aku sangat senang ya sudah mendapat banyak insights yang membantu. Oke, mungkin aku share dulu. Jadi kira-kira begini, Syafira, sketsa awal. Oke, boleh next. Oke, pertama tema besar yang diangkat adalah hutan. Jadi aku mengambil sudut pandang dari alien. Oke. Jadi maksudnya ini komik ya, jadi aku bisa menyampaikannya dengan fun, karena komik itu sangat terbuka untuk itu. Jadi aku pura-puranya ada alien lagi lihat, wah ada planet cantik sekali, ayo kita mampir. Tapi begitu masuk, loh kok banjir. Terus begitu masuk lagi, loh kok longsor. Gitu. Terus boleh next. Terus dia lihat lagi, loh kok ada hewan ya ditangkap manusia. Terus pada saat dia muter-muter, oh pantesan ya hutannya gundul, hewan jadi kehilangan rumah dan malah masuk pemukiman. Maksudnya kira-kira sesederhana itu yang mau aku sampaikan. Gitu. Oke, mungkin itu tema satu tuh ya, tema hutan. Tema hutan. Terus kemudian tema kedua adalah Oke, mungkin tema kedua boleh next, laut. Laut tadi juga sudah sudut pandangnya. Ya, laut kan jadi tadi juga sudah di cover ya di cycle yang aku gambar tadi, boleh next. Jadi di sini aku mau mengambil sudut pandang nelayan. Jadi nelayan pulang ke rumah sedih. Terus istri Pak nelayan tanya, dapat ikan banyak Pak? Gitu. Terus nelayannya jawab, nggak dapat apa-apa. Terus boleh next. Ternyata yaitu kita nggak makan nih hari ini. Ternyata si Pak nelayan yang mungkin nggak ngerti kenapa kok nggak ada ikan di laut sekitaran kita, dia mungkin nggak sadar kalau ternyata efek dari gas rumah kaca itu sudah memberi efek ke biodiversity di sekitarnya gitu, karena koralnya tadi mati, jadi ikan-ikannya udah nggak bisa tinggal di situ dan bahkan mengurangi populasi gitu. Jadi kira-kira kayak gini tema tentang laut yang ingin aku sampaikan. Oke, boleh next lagi, ada 5 ya. Terus ini tentang responsible consumption. Di sini aku mengangkat dari kegiatan kita sehari-hari. Boleh next? Perilaku kita nih ya. Betul. Waduh, perilaku yang lagi terpapar minuman es kopi kekinian gitu ya. Perilaku Syafira, perilaku aku pasti. Nah, di sini kan di sini ada aku gambarin ada pengunjung antre ke kafe, kan mau beli kopi, ditanya dong cup small atau cup large gitu. Tapi ternyata si mbaknya ini bilang, oh saya pakai tumbler sendiri aja. Terus orang di belakangnya nanya dong, kok nggak repot emangnya buat tumbler sendiri, misalnya gitu ya. Terus boleh next. Nah terus di sini aku gambarin ya daripada pakai gelas plastik, coba bayangin gelas plastik yang dibuang. Jadi ini aku gambarin pura-puranya gelas plastiknya ketemu sama gelas-gelas plastik teman-teman yang lain. Jadi dia hai, terus teman-temannya bilang hai, kita akan bersama selama 300 tahun loh, karena tidak bisa dikompos. Jadi makanya kita harus selalu ingat 3R itu, reduce, reuse, recycle, karena tumbler bisa mengurangi kan reduce plastik, bisa di reuse, bisa diulang dipakai lagi, dan bisa bahannya mungkin bisa di recycle. Oke, boleh next. Nah lalu yang tema greener economy ini aku juga ngangkat dari perilaku kita sehari-hari juga nih. Ini mungkin Syafira dan aku pasti sangat relate. Kita semua pasti relate. Betul. Nah di sini aku gambarin ada satu keluarga, di situ udah lampu nyala terus, AC nyala 24 jam, HP dicas seharian, semua pakai gadget dan dicas bersamaan.
Terus ya intinya gimana mau hemat energi kalau begini gitu. Ya, betul. Mungkin nextnya di sini aku mungkin ada gambaran soalnya gimana lebih baik kalau AC-nya di set 25 derajat aja, terus saklar dimatiin kalau nggak dipakai, dan harus jalan-jalan keluar dong. Di sini pura-puranya pada saat dibuka jendelanya langsung natural light, langsung tidak. Kita apalagi kan lagi butuh ya Kalala asupan sinar matahari, apalagi di saat pandemi sekarang untuk memproduksi atau menghasilkan vitamin D. Jadi emang natural light it's our savior during this pandemic gitu ya. Betul, harusnya kita embrace natural light ya. Kita harus senang. Mungkin tema yang terakhir soal urban climate action, artinya lebih balik ke perilaku kita juga, apa yang bisa kita lakukan untuk apa ya, menanggulangi masalah inilah kira-kira. Tapi mungkin dari hal-hal kecil, misalnya naik sepeda, bike to work, boleh next. Nah, jadi di sini aku ambil contoh kota besar ya, Jakarta. Jadi menjadi cyclist di kota besar seperti Jakarta itu membuat perubahan loh, bisa membuat perubahan. Jadi walaupun kita harus bangun pagi-pagi supaya tidak terjebak macet, walaupun kita harus kadang-kadang rebutan jalur sama bis yang gede, tapi mungkin next terakhir, tapi rewardnya justru bagus sekali untuk masyarakat juga dan untuk diri sendiri karena kita tambah sehat dan bahkan bumi akan berterima kasih kepada kita karena berkurangnya emisi karbon dari kendaraan bermotor. Gitu sih kira-kira yang aku sampaikan. Wah, luar biasa. Ini sih sebenarnya masih sketch ya Mbak Lala ya. Maksudnya ini belum rampung kan? Belum. Jadi aku masih sangat terbuka dengan insights dan masukan dari teman-teman pakar yang lebih mengerti soal bagaimana kita mengambil solusi untuk masalah ini. Oke, nah dari comic strip yang mewakili 5 concern di perubahan iklim gitu, kalau kita lihat yang menjadi karakteristik dari sketchnya Kalala, komiknya itu apa sih Kalala? Aku senang mengambil tema dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Jadi kehidupan sehari-hari, jadi dari perilaku teman, perilaku keluarga, perilaku binatang piaraan kita itu kan pasti banyak memberi inspirasi. Jadi itu sih yang aku bisa kasih tahu soal ciri gambarku biasanya tentang hal-hal sederhana di sekitar kita. Oke, sehingga mungkin pembaca atau penikmat komiknya bisa lebih relate ya. Betul. Gitu. Jadi walaupun mungkin sudut pandangnya alien, tapi anak kecil dan orang dewasa mungkin masih ada yang suka berimajinasi dengan alien gitu. Saya contohnya gitu ya. Jadi kayak walaupun ternyata alien juga punya common sense gitu bahwa kok banjir, kok longsor gitu ya, dan akhirnya lewat pemikiran alien itu kita jadi melakukan aksi nyata untuk membantu bumi kita dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga kerusakan di bumi ini bisa diminimalisir, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, Kalala terima kasih banyak insight-nya luar biasa sekali tentang komik. Tadi juga udah live comic making dari tema yang mungkin di sini saya mau mengingatkan kembali. Sebenarnya kalau tema keseluruhan gitu dari comic strip yang tadi Kalala sampaikan, ini tuh mengacu pada tahun lalu gitu ya. Kalau masih ngikutin, masih ingat gitu teman-teman yang juga ikutan Climate Diplomacy Week last year, itu ada The Rain yang meluncurkan lagu judulnya Act Today for Our Tomorrow. Jadi itu adalah tema besar dari rangkaian acara EU Climate Diplomacy Week 2020. Nah, dari situlah akhirnya konsep-konsep atau tema-tema yang tadi dihadirkan sama Kalala dalam bentuk komiknya. Kalala, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lagi di situasi yang lebih baik pastinya, baik dari segi kesehatan gitu ya, udah nggak ada virus-virus ini, tapi yang pasti dalam keadaan bumi yang lebih sehat lagi. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman semuanya, tadi kita udah sama-sama lihat, mendengar juga apa yang disampaikan sama Sheila Rospita Putri lewat karyanya gitu ya, lewat komik. Dan yang pastinya kita tunggu banget nih sampai strip komiknya rampung, karena masih membutuhkan insight dari banyak sekali pakar,
masukan dari berbagai macam pihak gitu, sehingga apa yang disampaikan itu bisa sampai kepada pembacanya dan efektif bisa menjadi sebuah perubahan dalam perilaku kita dalam untuk menyelamatkan bumi. Nah, untuk teman-teman media yang ada di sini yang mengikuti rangkaian acara closing ceremony EU Climate Diplomacy Week 2020, teman-teman, nanti saya ingin menginformasikan bahwa setelah seluruh rangkaian acara closing ceremony ini selesai, akan dilanjutkan dengan press conference, di mana teman-teman media bisa bertanya, melakukan sesi tanya jawab bersama dengan narasumber yang nantinya akan dihadirkan. Untuk itu, kalau teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan pertanyaannya sudah bisa disampaikan mulai sekarang, yaitu dengan cara menuliskan pertanyaan teman-teman, formatnya ketik nama dan medianya dari mana, di kolom tanya jawab atau Q&A yang ada di bawah platform Zoom ini atau di chat box gitu. Nantinya sesi tanya jawab akan dimulai gitu tepat pada pukul 17.30 setelah seluruh rangkaian acara closing ceremony ini berakhir. Nah, selanjutnya kita akan menuju salah satu sesi yang juga sangat menarik. We are going to announce the winner of our competition held during EU Climate Diplomacy Week 2020. Don't go anywhere. As I mentioned earlier, now we are entering one of the most anticipated sessions, the announcements of competitions winner. And to announce the winners of 3 competition plus 2 categories out of 5 competitions that are being run in the Climate Diplomacy Week 2020, the first category or competition is meme competition. I would like to invite Miss Maria Alexandra Iskandar dari Baramuda, representative of youth group, untuk mengumumkan pemenangnya. Halo Alexa. Hai Kak Syafira. Oke, Alexa, kamu mau mengumumkan pemenang untuk meme competition? Yeah, I would like to announce the winner. So before I announce the winner, I would like to explain a little bit about this competition. So youth communities across Indonesia collaborated in creating an Instagram competition that aims to promote and also increase public awareness regarding climate crisis that is accelerating as we speak right now. This competition tries to capture the urgency of climate crisis and why should we start taking action, but through a creative and interesting way, which is using meme as the communication tool. And so with this initiative, us Indonesian youth want to inspire and also empower fellow friends to raise this awareness together as a collective. With more than 100 participants, we hope to spark some kind of consciousness to all audience. And before the announcement of the winners, I would like to say thank you so much to all who supports and also joined in this initiative. And so with this, I would like to announce the winners of the competition Meme for Climate. And for the champion, it is given to the Instagram user Nasruddin Miko. So congratulations Nasruddin Miko, who tried to remind us that with all this pandemic going on, we have to remember that we have an important issue that also needs our focus and attention and also collective work, which is combating climate crisis. And for the runner-up, congratulations to the Instagram user at Octavio.009, who captures a very important message through his meme, where actually the driver of climate crisis is human behavior itself. And us human will ultimately be the one who is impacted by climate crisis. And for the second runner-up, we have the Instagram user at Aisha_Kolb. And congratulations, Aisha, who tries to raise the awareness that actually our Earth temperature is rising, and it is rising in an accelerating speed. So these are the top 3 winner of the meme competition.
we still have another 11 winners. So this is the People Choice winner, which is given to at Dwi Muhni, who captures a very important message that some human group, yes, some groups still consider climate crisis is actually a hoax. And the Earth here is telling, how dare you? And so we have the top 10 honorable mention, which all of you can see the announcement in the Climate Diplomacy Week site. So again, congratulations to all winners, and for fellow friends, don't worry, because there will be plenty other youth initiative where we can collaborate together to achieve a common dream, which is a better future for all. So thank you very much, and see you all in the next Climate Diplomacy Week. Okay, thank you, Alexa, and congratulations for all the winners for meme competition. Aku mau tanya nih sebelumnya ini sama Alexa. Alexa masih bergabung bersama dengan kami di sini. Oke, Alexa, yang mungkin sedikit aja nih, kesulitan nggak sih ketika menentukan pemenang? Wah, ya pasti kesulitan ya Kak, dengan banyaknya. So with all the meme that comes in, all of them are very creative, and they capture a very important essence of climate crisis itself. And it was a very tough decision, but our judging panel, they are very expert in their fields, and so although yang winnernya cuma ada 3 dengan top honorable mention, all of the who joined this competition, all of you guys are actually the winner, because we are trying to work collectively for the Earth. All right, so basically they are representing various perspectives of to help climate change in the world during the Climate Diplomacy Week 2020. Okay, Alexa, thank you so much. And next we are going to announce another category, is Climate Smart Innovative Recipe Competition. I would like to please Ibu Amanda Kapili Niode as a manager of the Climate Reality Project Indonesia to announce the winner. Hai Safira, apa kabar? Silahkan Ibu untuk mengumumkan pemenang di kategori ini. Baik, nanti ada sedikit pendahuluannya ya. Kalau bisa tolong teman-teman panitia menayangkan slide-nya dari slide pertama. Jadi kenapa kami mengadakan Climate Smart Recipe Contest ini? Sebenarnya sudah terbantu ya keterangannya dengan Lala komikus tadi ya. Dia menceritakan berbagai macam problems, dan salah satu solusinya adalah kita memperbaiki pola makan kita. Kalau kita lihat, bisa tolong slides berikutnya. Jadi lomba resep ini bukan, ini yang terakhir. Aduh, dibocorin. Dari awal, tolong dong, dari awal sekali. Yang ada, yang dari awal sekali ada. So you took the element of surprise actually. Dari awal sekali, jadi ada lagi dari awal lagi. Atau ini ya, dipotong ya slides-nya ya, karena ada beberapa informasi. Jadi apa yang namanya Climate Smart Recipe itu kan ada elemen-elemennya. Antara lain kami mengatakan harus, bukan kami ya, itu memang penelitian plant-based, kemudian kurangi daging, kemudian masakan rumahan, masakan lokal, tradisi kuliner juga harus dipelihara, kita hemat air, hemat energi, tadi kan sudah ya keterangannya dari Lala. Kita harus mendukung petani, kemudian nelayan, dan juga perimba, dan kita mengurangi limbah makanan, dan kalau bisa kita juga menanam. Jadi ada herbs, spices, fruits, and vegetables. Nah, ada berapa sih yang ikut lomba? Ternyata entry-nya, jadi ini semua bisa dilihat di Instagram-nya Climate Reality, dan juga Nusa Gastronomy Foundation, karena ada 3 tim jurinya. Saya, Chef Ragil Imamibowo dari Nusa Indonesian Gastronomy Foundation, dan juga Katrina, seorang influencer dan top blogger. Jadi ada 112 entry, resep yang masuk ada 112 dari 18 provinsi di Indonesia, dan pesertanya ada 67, dari 67 itu ada 7 pria. So, it's good, meskipun belum balance ya. Nah, mereka mendapat hadiah cash dan juga mendapat barang-barang yang menarik dari panitia. Ini adalah pemenangnya, jadi ada 7 favorite.
Kalau kita dilihat di sini memang representasinya itu dari berbagai daerah di Indonesia ya. Tadinya saya pikir hanya dari Pulau Jawa, ternyata ada dari Kalimantan, Kalimantan Timur, dari Jawa Timur, dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, dan juga dari Banten. Kalau dilihat nama-nama masakannya ya, seperti ada rebung kering masak lemak misalnya, itu yang dari Agustinus, itu kan makanan tradisional tapi juga dibuat kekinian. Ada trancam dari Jawa Timur, kemudian ada gulai jantung pisang, gado-gado, kulit kentang crispy. Biasanya kan kulit kentang dibuang ya, tapi ini dijadikan seperti keripik gitu. Jadi ini mengurangi limbah. Jadi hal-hal ini yang kami nilai, dan penilaiannya itu memang sangat sulit. Jadi ketat ya penilaiannya sampai detik-detik terakhir tadi, karena masing-masing juri mempunyai kompetensinya masing-masing. Jadi ini 7 favorite-nya. Berikutnya kita lihat juara ke-3, dia mengajukan dalam bentuk video klip. Nah, video klipnya ini menarik, namanya Dian Radiata. Kenapa menarik? Dari from garden to table. Jadi dia tanam, kemudian dia ambil, dia masak, dan lain sebagainya, semua ada prosesnya. Ini bisa dilihat di Instagramnya, di situ ada namanya Dian Radiata. Kemudian yang berikutnya, pemenang yang kedua, kita lihat ini namanya Rina Octavia, membuat sirih bumi siram sambal rujak. Nah, lo apa tuh gitu ya. Jadi memang ada makanan-makanan tradisional tapi juga kekinian ya, lihat platingnya ya. Kekinian dan juga sehat tentunya. Dan yang berikut adalah pemenang pertamanya, ini Reno Andamsuri. Beliau ini memang jagonya masakan Minang. Judulnya itu Singgang Jamur dengan Daun Ruku-Ruku dan Kecombrang. So you see our biodiversity ya, biodiversity kita itu, keanekaragaman hayati kita itu benar-benar ditampilkan oleh para peserta lomba. Dan bukan hanya berakhir di pemenang yang 7 favorite, juara 1, 2, dan 3, semuanya pemenang, karena kami akan membuat e-book yang berisi semua resep-resep masakan ini. Wow. Jadi itu dari Climate Smart Recipe Contest. Oh my God, Ibu Amanda, aku kebayang mau it must be so hard to decide, to make a decision with the first place, second, and the third, because everybody is like putting the effort to the max, yes, gitu ya, untuk menampilkan apa yang dibutuhkan sesuai dengan tema dari Climate Diplomacy Week, tapi mereka juga kayak menampilkan their uniqueness gitu ya, kayak they have their own characteristic, dan itu ya akhirnya menjadi kelebihan dari masing-masing peserta gitu ya. Ibu Amanda, thank you loh untuk kategori ini kayak menggugah selera gitu. Siapa yang kepikiran jamur sirih jadi jamur, jadi rujak gitu kan. It's very beneficial, it's very interesting. Dan mungkin langkah selanjutnya adalah mencicipi resep-resep tersebut gitu ya, menunggu e-booknya berarti kalau gitu, Ibu Amanda. Oke, Ibu Amanda, terima kasih banyak untuk pengumuman pemenang di kategori Climate Smart Innovative Recipe Competition. Selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang untuk kategori, ini sebenarnya dalam satu kategori tapi ada 2 sub kategori, yaitu Virtual Walk dan juga Cycle Challenge. Yang pertama yang akan diumumkan pemenangnya adalah untuk kategori Virtual Walking, dan yang Virtual Walk, dan yang akan mengumumkan pemenangnya adalah Alfred Sito. Silahkan. Halo Mas. Oke, halo Safira, terima kasih. Silahkan diumumkan pemenangnya nih Mas. Ya, kami terima kasih yang pertama, Excellency ya, untuk teman-teman dari EU Climate Diplomacy Week 2020 yang sudah mengajak kami berkolaborasi untuk membuatkan satu event, yaitu Virtual Walking and Cycling Challenge. Jadi bagaimana caranya menggugah kembali
budaya kita berjalan kaki dan budaya kita bersepeda. Tentunya juga harapan kami agar infrastruktur untuk para pejalan kaki dan juga pesepeda juga secepatnya dibangun agar bisa budaya berjalan kaki dan bersepeda juga kembali tumbuh di tengah-tengah kita bersama. Nanti juga akan ada Om Julius setelah saya mungkin akan mengumumkan terkait dengan para pemenang, tapi kami harapkan semuanya peserta yang kurang lebih 300 yang mengikuti Walking and Cycling Challenge ini menjadi semua pemenang, tapi kita akan mengambil 25 yang paling terbaik, yang paling terbanyak berjalan kakinya. Tentunya ada penilaian-penilaian terkait dengan ibu-ibu yang berjalan kaki ke pasar, para pekerja yang berjalan kaki menuju ke kantornya dengan dimix dengan menggunakan angkutan umum, dan juga para pesepeda yang dari rumahnya point to point menggunakan sepeda. Jadi itu mungkin slide-nya ada yang sudah saya sampaikan ya. Ini adalah gambaran-gambaran masyarakat yang mengikuti, para peserta yang mengikuti Walking Challenge dan juga Cycling Challenge ya. Ini keseharian lihat bahwa kondisi suasana lingkungan. Mungkin saya coba share screen terkait dengan apa bisa dari adminnya. Ya, dibantu sama panitia di sini untuk membuka slide-nya. Sambil kita nunggu nih, Mas Alfred. Saya nggak bisa. Oke. Ya, mohon dibantu dari admin atau dari. Nah, ini Mas sudah? Ini hanya gambar, tapi ada 4 slide sebenarnya yang perlu saya sampaikan di. Sebentar. Saya nggak bisa share screen dari saya nih. Oke, minta tolong dari panitia atau dari teman-teman event organizer membantu Mas Alfred men-share slide-nya. Karena ada beberapa hal yang mau disampaikan gitu ya Mas Alfred ya. Ya, cuman hanya 5 slide sih, karena itu nama-nama, karena di peserta ini juga banyak sekali peserta yang ikut, jadi apakah namanya muncul atau tidak gitu. Jadi kami sampaikan. Oke, sambil kita nunggu, mungkin Mas Alfred bisa menjelaskan nih profil dari 5 orang yang mau ditampilkan slide-nya. Oh iya, sebenarnya yang mau ditampilkan itu slide-nya bukan 5, tapi sekitar 100 orang. Wow. 100 orang para pemenang ya Walking and Cycling Challenge beserta jumlah langkahnya mereka dalam 10 hari challenge dari mulai tanggal 24 sampai tanggal 2, 1.000 langkah kalau kita bagi dalam 10 hari, dan juga ada dalam range kurun waktu goeser atau para pesepeda pada saat melakukan cycling challenge. Itu yang sudah kami dapatkan, tapi ada juga yang memang mendaftar tapi tidak komplit untuk menyetorkan jumlah langkahnya, karena kita akan coba nanti compare seberapa sumbangsi para pejalan kaki dan juga para pesepeda itu yang tidak menyumbangkan emisi gas buangnya pada saat 10 hari. Itu sebenarnya yang mau kami compare agar masyarakat mengetahui sebenarnya kalau dalam waktu sehari saja kita bisa melangkah 10.000, minimal 7.000, ya, itu seberapa sumbangsi kita tidak mencemari udara di lingkungan kita, di kota kita, ataupun di daerah kita. Itu sebenarnya tujuannya yang paling utama.
Oke, sekarang aku tuh paham berarti Mas Alfred ya, bahwa kan banyak nih sekarang di media sosial, di Instagram gitu ya, ada sebuah aktivitas olahraga baru dari beberapa teman gitu ya, dengan hashtag yaitu 10,000 steps atau 10.000 langkah. Tapi ternyata efeknya bukan hanya baik untuk tubuh, peredaran darah, dan mungkin bobot tubuh gitu ya, yang bobot tubuh yang akhirnya berkurang secara signifikan setelah melakukan dalam beberapa waktu, tapi ternyata kita juga bisa membantu untuk mengurangi polusi gitu ya Mas Alfred ya? Betul, salah satunya itu, tapi yang paling utama adalah mengurangi beban jalan raya, ya, yang dimana sehari-hari kita selalu mindsetnya masyarakat itu adalah macet tiap hari, tapi dengan berjalan kaki dan juga bersepeda, kita punya sumbangsi lain yaitu tidak membebani kondisi lalu lintas yang ada di jalanan gitu ya. Jadi kita akhirnya mungkin kesimpulannya adalah kita bukan cuma komplain karena jalanan macet, yaitu melakukan aksi. Oke, ini Mas Alfred karena sepertinya ada gangguan di signal. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas suaranya Mas Alfred dari sini. Oke, saya merasa ada gangguan signal karena Mas Alfred saya tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Kita sekarang ke Mas Julius Kusdwi Anartanto. Membebani macet dan juga korelasinya. Oke, Mas Alfred, teman-teman boleh dibantu di mute terlebih dahulu sebelum kita nanti kembali ke Mas Alfred. Ada Mas Julius di sini. Mas Julius akan mengumumkan pemenang untuk cycling challenge karena di sini waktunya terbatas. Kalau gitu sedikit penjelasan tentang kompetisi ini dan langsung diumumkan nih Mas Julius pemenangnya. Ya, selamat sore semuanya. Semangat pagi, semangat harus tetap pagi ya. Pagi harus gitu ya Mas Julius. Jadi Safira, seperti yang sudah dijelaskan oleh Om Alfred, bahwa beberapa orang pemenang itu sudah kita screening, sekitar mungkin 50-an orang atau lebih. Nanti bisa dilihat di media sosial kami di Koalisi Pejalan Kaki atau Back to Work Indonesia dan KPPB. Nah, mungkin hanya untuk gambaran, mungkin ada slide selanjutnya. Nah, ini beberapa teman yang sudah mengikuti kompetisi ini dengan cycling. Jadi mereka bersepeda untuk membuat bumi kita menjadi semakin baik, membuat udara menjadi semakin bersih. Jadi dari teman-teman pesepeda memberikan sumbangsihnya kepada bumi kita yang tercinta. Kira-kira seperti itu, Mbak Safira. Baik, kalau gitu kita akan langsung mengumumkan pemenangnya kalau gitu Mas untuk cycling challenge. Ini jadi tren baru juga nih zaman sekarang nih ya. Betul. Silakan Mas. Dan semoga bersepeda ini tidak hanya dalam waktu saat ini saja, tapi kalau bisa seterusnya, ya kan? Amin. Itu. Saya dukung harga sepeda turun. Betul. Silakan Mas diumumkan pemenangnya. Untuk pemenangnya, mungkin untuk lebih menyingkat waktunya, bisa nanti melihat di website, maksud saya di media sosial kami, di Back to Work Indonesia ataupun di Koalisi Pejalan Kaki. Saya kira lebih mudah seperti itu. Baiklah kalau begitu. Oke, kalau gitu berarti untuk pemenang cycling competition bisa dicek di akun media sosial. Ya. Akun media sosial karena lebih gampang, karena ada banyak nama yang diumumkan di sana gitu ya Mas ya. Apakah Mas Julius masih bersama saya? Ya. Oke, baik kalau gitu. Mas Julius, makasih banyak ya. Tetap semangat. Kembali kasih. Tetap semangat pagi. Iya, pagi. Safira, halo Safira. Iya. Apakah kembali bersama dengan Mas Alfred?
Fira. Mas Alfred masih ada kendala dengan signal karena saya tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Di sini putus-putus. Oke. Sudah bisa? Ya. Silahkan. Untuk pemenangnya akhirnya bisa dilihat di mana mungkin Mas, karena waktu kita sangat terbatas. Mas Alfred? Oke, baik. Karena mohon maaf sekali, sayang sekali buat para peserta semuanya karena ada masalah signal gitu ya dan juga sambungan bersama dengan Mas Alfred Sitorus. Jadi nanti dari teman-teman panitia juga akan memberikan informasi di mana bisa melihat nama-nama pemenang untuk kategori virtual walking dalam rangkaian acara Climate Diplomacy Week 2020. Masih ada 2 kompetisi lainnya yang masih berlanjut, yaitu Madani Economic Challenge atau kompetisi 1000 gagasan ekonomi yang diselenggarakan oleh Madani berkelanjutan, masih dibuka sampai dengan 15 November 2020, dan juga kompetisi lainnya EU Reusable Bag Design Contest yang diselenggarakan oleh delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, dan pendaftarannya ini atau acaranya masih berlangsung sampai dengan tanggal 27 November 2020, atau you can log on at www.climatediplomacyweek.id atau through their Instagram at Uni Eropa. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman semua untuk ngobrol bersama dengan salah satu narasumber saya, gitu sebelum saya tutup rangkaian acara ini, dan juga nanti akan kita sama-sama kita menikmati penampilan dari bintang tamu kita yang bakalan kita saksikan sesaat lagi dalam rangkaian acara EU Climate Diplomacy Week 2020. Jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, masih dalam rangkaian acara EU Climate Diplomacy Week 2020, dan saya juga ingin menginformasikan bahwa saat ini buat teman-teman yang beragama Islam sudah memasuki waktunya beribadah sholat maghrib. Untuk itu teman-teman mungkin yang mau melakukan ibadah dipersilahkan, tapi untuk teman-teman media kami persilakan untuk tetap berada di sini terlebih dahulu gitu ya untuk beribadah. Balik lagi ke sini karena kita nih bakalan lanjut di sesi berikutnya. Saya akan ngobrol dengan salah satu penyanyi Indonesia yang punya kepedulian terhadap perubahan iklim gitu. Bahkan beliau pun mengarang ada sebuah lagu gitu yang akhirnya punya dampak besar terhadap ekosistem hewan dan juga kepedulian kita terhadap ekosistem hewan tersebut. Ada Tulus sudah bergabung bersama dengan kita di sini. Tulus yang baru aja tampil dalam sebuah festival jazz gitu ya beberapa waktu yang lalu. Ya. Hai Tulus, apa kabar? Halo. Hai. Apa kabar? Baik dong. Terima kasih sekali lagi waktunya masih bertahan sampai sekarang di rangkaian acara closing ceremony Climate Diplomacy Week bersama dari Uni Eropa. Nah, kita singkat aja nih sebelum akhirnya kita lihat penampilannya dari Tulus nih. Kita ngomongin tentang lagu Gajah. Beberapa orang pasti atau banyak orang sebenarnya udah tahu nih apa sih sebenarnya dibalik cerita dari lagu Gajah muncul gitu sampai akhirnya menjadi sebuah campaign gitu ya terhadap ekosistem gajah ini sendiri gitu. Nah, mungkin sedikit banyak nih setelah apa yang dilakukan lewat lagu tersebut. Akhirnya apalagi sih yang dilakukan untuk melestarikan atau mempertahankan ekosistem hewan istimewa tersebut? Sebetulnya pada saat lagu itu diciptakan, pemikirannya tuh belum betul-betul terbayang kira-kira efeknya bakal seperti apa gitu ya, selain dari perilisan lagu itu sendiri. Lalu kemudian mungkin memang alam semesta mendukung membawa ceritanya jadi berkembang menjadi saya bisa mendapatkan kesempatan bersama beberapa rekan untuk membuat satu gerakan yang bergerak untuk menunjukkan kepedulian terhadap keterancaman gajah di Sumatera. Terus sekarang kita sudah jalan beberapa tahun, kemudian fokus kita itu adalah untuk yang pertama penggalangan dana untuk pengadaan alat pendeteksi lokasi untuk gajah
Sumatera. Lalu kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyebarluaskan seluas-luasnya agar semakin banyak orang yang mengetahui bahwa gajah Sumatera sedang dalam kondisi terancam gitu populasi. Nah, akhirnya lewat kampanye tadi nih gitu dengan fakta yang ada, apa yang akhirnya menjadi penggerak buat teman-teman? Apakah akhirnya ikutan memonitor gitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelamatan gajah? Kita menggunakan platform crowdfunding, Safira. Jadi kita melibatkan seluas-luasnya tanpa ada batasan untuk semua orang yang ingin berkontribusi gitu. Nah, dari sejumlah dana yang terkumpul itu kita langsung dialokasikan untuk pengadaan kalung pendeteksi lokasi itu sendiri. Dan di lapangan itu kan penggunaannya itu di bawah pengawasan tim ahli ya. Tetapi transparansi tentang bagaimana dana yang terkumpul, perkembangan dana yang terkumpul sudah sejauh apa dan sudah berapa unit yang berhasil diwujudkan itu bisa diakses dengan menggunakan platform crowdfunding yang juga bisa diakses oleh publik. Oke. Ini menarik banget ya, apalagi udah disampaikan sama Tulus juga bahwa sebenarnya lebih gampang untuk mengakses dan ikut berdonasi dalam upaya penyelamatan gajah. Terakhir pertanyaan aku sama ke tadi disampaikan juga ke Mbak Lala gitu ya. Apa sih yang paling merisaukan Tulus tentang perubahan iklim ini, khususnya dalam kehidupan kita nih sehari-hari? Ini sebetulnya kalau misalnya kita mau bicara tentang apa yang dirisaukan, rasanya akan panjang sekali pembicaraannya gitu ya, karena kita semua sudah tahu bahwa kondisinya memang sudah amat sangat mendesak dan amat sangat bahaya besar tuh sudah menunggu kita gitu. Mungkin yang sejujurnya kalau apa yang paling membuat risau adalah kesadaran untuk setidaknya mengambil langkah-langkah yang personal di lingkungan terkecil kita. Dekat kita di rumah gitu misalnya, belum menjadi sesuatu yang betul-betul dipahami secara luas. Jadi mungkin kerisauan saya lebih ke arah situ. Yang kemudian harapan juga mudah-mudahan informasi ini tidak hanya informasi tentang keterancaman atau informasi tentang iklim ini tidak hanya diakses oleh sebagian kecil orang, tapi juga menjadi kesadaran dan bisa diakses oleh seluas-luasnya masyarakat, sehingga perubahannya bisa dilakukan secara bersama-sama. Baik, itu setuju banget tentang perilaku sebetulnya ya. Oke, itu terakhir pertanyaan dari aku, sampai akhirnya mempersilahkan Tulus untuk bersiap-siap, karena setelah ini Tulus akan perform. Terima kasih Tulus. Semoga makin banyak karya-karya yang dihasilkan, khususnya dalam mengupayakan atau mengoptimalkan kesadaran kita dalam menjaga lingkungan. Nah, buat semua peserta acara pada kesempatan sore hari ini, kita sama-sama tahu gitu bahwa dalam rangkaian acara Climate Diplomacy Week 2020 tadi juga sudah disampaikan sama Pak Vincent gitu, bahwa yang menarik adalah ada sebuah tayangan atau video dokumenter tentang gajah yang ada di Tangkahan Sumatera Utara yang diadopsi sama Uni Eropa gitu, diberi nama Eropa. Tadi diceritain sama Pak Vincent gitu, dan akhirnya berhasil untuk dirawat gitu ya. Nah, di acara penutupan ini kita bakalan disuguhkan kembali tentang gajah, tapi kali ini dalam penampilan atau performance persembahan dari Tulus. Ini dia. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat, ku mahir berenang. Bahagia melihat kawan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semut kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah.
panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Itu dia tadi Tulus dan Gajah yang menutup rangkaian acara closing ceremony EU Climate Diplomacy Week 2020. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta, audiens yang sudah mengikuti seluruh rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini. Yang pastinya semoga lewat acara ini bisa membawa banyak banget manfaat buat teman-teman semua, buat kita dalam membangkitkan kesadaran yang jauh lebih tinggi akan mendesaknya isu perubahan iklim, dan juga kita bisa beraksi untuk menjadikan bumi adalah tempat yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan yang terjadi selama penyelenggaraan acara Climate Diplomacy Week 2020, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di event-event selanjutnya. Dan yang pastinya buat seluruh peserta, selain teman-teman media, dipersilahkan untuk meninggalkan room kalau misalnya memang sudah tidak ada kebutuhan dan kepentingan untuk mengikuti rangkaian press conference. Tapi buat teman-teman media, setelah ini akan dilanjutkan dengan press conference. Dan buat teman-teman media, harap tetap berada di room ini gitu ya, karena sesi selanjutnya akan berlangsung sebentar lagi. Untuk itu tetap di acara EU Climate Diplomacy Week 2020 Closing Ceremony. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.